I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus, yakni pada materi konsep dasar asesmen dan ruang lingkup asesmen. Di sini saya Hani Alfaida sebagai moderator dengan 3 NPM terakhir 063 dan rekan saya yaitu ada Devi Hoirunisa dengan NPM terakhir 023, Humaira Nompriyanti dengan 3 NPM terakhir 147. Selanjutnya ada Nesya Ariba Azahra dengan 3 NPM terakhir 033, Rizky Aprian Saputra dengan 3 NPM terakhir 138, dan yang terakhir Sri Agus Setiawati dengan 3 NPM terakhir 069. Pengertian asesmen menurut Wells dan Longlings tahun 1979 merupakan suatu proses sistematis dengan menggunakan instrumen yang sesuai untuk mengetahui perilaku belajar, penempatan, dan pembelajaran. Menurut Rosenberg, tahun 1982 merupakan suatu proses pengumpulan informasi yang digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berkaitan dengan anak. Menurut Robert M. Smith tahun 2002, asesmen merupakan suatu penilaian yang komprehensif dan melibatkan anggota tim untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan anak, yang mana hasil keputusannya dapat digunakan untuk menentukan layanan pendidikan yang dibutuhkan anak sebagai dasar untuk menyusun suatu rancangan pembelajaran. Kemudian menurut James A. Longling dan Rena Berlewis 1986, asesmen merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan data seorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi seseorang saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Berdasarkan informasi tersebut, guru akan dapat menyusun program pembelajaran yang bersifat realistis sesuai dengan kenyataan objektif. Dari pengertian tersebut disimpulkan adanya proses sistematis yang komprehensif berupa informasi, data atau fakta advent untuk mengetahui gejala dan intensitasnya, kendala-kendala yang dialami, serta kelemahan dan kekuatan anak. Adanya pembanding informasi tersebut dengan suatu parameter ukuran dengan menggunakan instrumen, adanya pelaku asesor melibatkan tim yang mengumpulkan informasi digunakan untuk menyusun suatu program pembelajaran yang dibutuhkan anak bersifat realistis sesuai dengan objektif. Program pembelajaran yang digunakan adalah individual education. Tujuan asesmen menurut Rob Bernardoni dan Johnson pada tahun 1972 dalam Robert M. Smith menyatakan bahwa tujuan asesmen bertujuan untuk menyaring dan mengidentifikasi anak, yang artinya anak berkebutuhan khusus akan diidentifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukannya tindakan. Melalui identifikasi ini, seorang guru akan dapat dengan mudah membimbing anak tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang kedua, untuk membuat keputusan tentang penempatan anak. Dengan adanya asesmen, guru dapat membuat keputusan dalam penempatan yang sesuai dengan siswa ABK tersebut butuhkan. Misalnya seperti anak yang memiliki kemampuan dalam menghitung, ia akan ditempatkan dengan anak yang memiliki kesamaan dengannya. Lalu yang ketiga, asesmen juga bertujuan untuk merancang individualisasi pendidikan. Individualisasi pendidikan merupakan suatu program untuk menjamin peningkatan mutu, kebutuhan individual, dan keterlibatan, dan menjamin bahwa anak berkebutuhan khusus tersebut dapat menerima program yang sesuai dengan kebutuhan khusus dan kemampuannya. Lalu yang keempat,
untuk memonitor kemajuan anak secara individu. Asesmen juga bertujuan untuk memonitoring kemajuan anak secara individu pada setiap proses pembelajaran yang telah ia lakukan. Dan yang kelima, untuk mengevaluasi keefektifan program. Dengan adanya evaluasi pada asesmen ini, guru dapat mengetahui efektivitas dari program yang telah diberikan oleh siswa ABK. Lalu ada tujuan asesmen menurut Sunardi dan Sunario pada tahun 2006. Secara umum, asesmen dikatakan bahwa asesmen tersebut dapat memperoleh data yang relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini. Dengan adanya asesmen, guru juga dapat memperoleh data yang akurat sesuai dengan yang siswa ABK butuhkan, sehingga dapat mempermudah guru dalam menempatkan dan memberikan perlakuan. Lalu yang kedua, untuk mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan belajar yang dihadapinya, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan khususnya, serta daya dukung lingkungan yang dibutuhkan oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Dan yang ketiga, asesmen juga dapat digunakan untuk menentukan layanan yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan khususnya dan memonitoring kemajuan yang telah dilakukan oleh anak. Ruang lingkup asesmen. Asesmen perkembangan mencakup informasi yang berkaitan dengan berfungsian aspek perkembangan motorik, kognitif, bahasa, dan komunikasi sosial, emosional, perilaku adaptatif, dan lain sebagainya. Asesmen akademik mencakup informasi yang berkaitan dengan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung matematika. Asesmen anak tunanetra. Yang pertama, mengidentifikasi anak secara umum. Yang kedua, penyebab kebutuhan dan waktu mengalami kebutaan. Yang ketiga, kemampuan yang dimiliki anak, misal keterampilan dasar dan kemandirian. Yang keempat, kemampuan dalam bidang akademik meliputi membaca, menulis, dan berhitung. Yang kelima, kemampuan bekerja dan berkarya. Yang keenam, kemampuan mengadakan sosialisasi. Yang ketujuh, kebutuhan anak secara menyeluruh, misal kebutuhan berjalan mandiri. Yang selanjutnya, asesmen anak tunarungu. Yang pertama, identitas anak dan keluarga. Yang kedua, riwayat tumbuh kembang anak. Yang ketiga, riwayat perkembangan bicara. Yang keempat, hubungan sosial. Yang kelima, hasil pemeriksaan medis. Yang keenam, pemeriksaan pernapasan. Yang ketujuh, perilaku dan emosi. Yang kedelapan, pemeriksaan alat bicara. Yang kesembilan, pemeriksaan gigi dan lidah. Yang ke-10, kemampuan interaksi dan komunikasi. Yang ke-11, pemeriksaan langit-langit. Yang ke-12, pemeriksaan proses rongga hidung dan pergerakan oral. Selanjutnya saya Hani Alfaida akan menjelaskan tentang asesmen anak tunalaras. Yang pertama ada identitas anak dan keluarga. Lalu yang kedua menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga cemas secara berlebihan. Lalu yang keempat kelemahan kemampuan nego. Kelima yaitu kelemahan koordinasi dan kemampuan fisik. Lalu yang keenam kelemahan akademik dan intelektual. Yang ketujuh kelemahan perhatian dan pengendalian. Lalu yang ke-8 kelemahan identitas dan sakit secara berlebihan. Lalu yang 9 kelemahan pengendalian amarah dan agresif. Yang ke-10 kelemahan menentang dan menaati aturan sosial. Dan yang ke-11 yang terakhir yaitu kelemahan kontak dan realitas dan kesan disiksa. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.